Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch yang cakep dari Mibro. Bahkan smartwatch ini tuh pernah dimention oleh Bang Freddy di rekomendasi smartwatch. Dari dulu sebenarnya pengen banget nyoba smartwatch ini. Pas pengen beli ternyata stoknya pada kosong. Ya mungkin karena saking bagusnya juga sih. Kemudian pas lagi stok ada, ternyata uangnya saya alihkan dulu ke smartwatch yang lain. Dan setelah saya coba ternyata Mibro Air ini memang bagus, khususnya di bagian desain dan juga material. Ini desainnya cocok banget bagi teman-teman yang suka desain smartwatch minimalis, desain yang sederhana. Coba lihat aja ini ya, gak neko-neko banget kan desainnya, tampil sederhana banget. Kesederhanaannya terlihat juga di bagian kaca ya. Bagian kacanya memang ini belum 2.5D, jadi masih menggunakan kaca flat. Tapi tenang ya, kaca di Mibro Air ini meskipun murah udah anti fingerprint, jadi gak gampang meninggalkan jejak sidik jari, bakalan tetap kelihatan kinclong, cakep. Kemudian kalau kita perhatikan juga bagian dialnya sedikit lebih tinggi daripada bagian kacanya. Nah seperti yang selalu saya bilang, desain kayak gini aman banget ya untuk melindungi kaca kalau kita simpen dalam posisi tengkurap, jadi gak bakalan gampang kegores-gores lah kaca. Bagian bodinya terbuat dari bahan metal dan juga plastik ya. Framenya terbuat dari metal, kemudian ini belakangnya masih berbahan polikarbonat alias plastik. Dan di sisi samping kanan ada satu tombol untuk pengoperasian non off screen. Ini juga berfungsi sebagai tombol home screen ya. Ini saya suka juga ya karena finishing yang diberikan oleh Mibro di Mibro Air ini, metalnya tuh metal yang doff. Jadi saya paling suka lah kalau finishingnya itu doff. Begitu juga di bagian strapnya, ini finishingnya juga sama ya, doff. Strap ini terbuat dari bahan TPU, ukurannya menggunakan 20 mm dengan sistem quick release. Gampang banget kalau pengen gonta-ganti strap ya. Ini untuk bakalnya udah menggunakan bahan metal. Kemudian satu catatan aja ya, jadi mungkin karena ini smartwatch murah ya, jadi kalau sering buka tutup atau bongkar pasang ini bakalan kelihatan agak sedikit lecet sih. Itu salah satu kekurangan material strap yang menggunakan finishing doff. Jadi bakal sedikit kekelupas gitulah finishingnya. Dan yang saya suka juga dari smartwatch ini, diameternya tergolong kecil. Kalau saya ukur sih 44 mm. Nah mereka bilang 42 ya, karena mungkin ya diukurnya tuh dari bagian atasnya ini. Ini ada dua patahan ya. Kalau saya ukur di bagian ujung, benar-benar ujung ke ujung, itu bukan 42 tapi 44 mm. Selain itu, Mibro Air juga termasuk smartwatch yang paling tipis. Ukurannya hanya 10 mm. Ini hampir mirip ya dengan Mibro Lite. Bahkan ini lebih tipis sih. Kemudian bobotnya juga ringan, hanya 39 gram. Kemudian kita masuk ke sisi display. Display yang digunakan di smartwatch ini memang masih panel TFT di ukuran layar seluas 1,28 inci. But overall saya nyaman-nyaman aja dengan kualitas layar yang dihasilkan di smartwatch ini. Warnanya memang nggak begitu hitam ya, apalagi kalau kita pakai di kondisi yang lumayan gelap, jadi kelihatan banget hitamnya itu nyala. Kemudian warna-warninya juga nggak begitu vibrant, agak sedikit kusam ya. But sekali lagi ini untuk ukuran harganya terbilang cakep. Jadi jangan skeptis dulu meskipun layarnya hanya menggunakan TFT. Dan sebenarnya kualitas TFT-nya itu ditutupi ya. Jadi bisa lupa karena OS yang digunakan di smartwatch ini tuh lancar banget. Bernavigasi di Mibro Air ini lancar jaya, mulus, gak ada masalah sama sekali. Ini salah satu keunggulannya smartwatch Mibro Air ini. Jadi meskipun smartwatch murah, tapi untuk user interface dan user experience-nya menyenangkan. Dan khususnya yang paling saya suka kalau kita masuk ke bagian menu, ini tuh kita putar-putar ada vibration motornya. Ini cakep banget sih. Ukuran harga 400.000 tapi getarannya seperti ini. Feedbacknya nyaman. Kayak bukan smartwatch murah. Ini harus cobain sendiri ya. Paling yang jadi kekurangan di Mibro Air ini menurut saya, jumlah watch face yang disediakan itu masih terbatas banget.
Untuk watches bawaannya sendiri hanya ada 2, kemudian ditambah 1 slot yang bisa kita tambahkan melalui aplikasi Mi Bro Fit. Dan watch face yang ada di aplikasi Mi Bro Fit juga hanya ada sedikit, itu sangat disayangkan ya. Kemudian ada 1 tambahan slot lagi, ini khusus untuk custom watch face yang menggunakan foto dari galeri smartphone kita. Jadi bagi teman-teman yang doyan banget dengan custom watch face, ini bukan smartwatch yang cocok, sayang sekali. Dan kalau kita bicara jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini, total ada 12 jenis olahraga. Di sini kita bisa setting goal juga ya, mantap, meskipun murah tapi ada setting goalnya, tinggal klik. Kemudian sebelum kita mulai, kita pilih ya goalnya by distance, by timer, atau by kalori. Yang namanya GPS pastinya belum ada ya, smartwatch murah kayak gini. Kemudian IP ratingnya IP68. Jadi aman banget ya, meskipun di bawah basah-basahan. Tapi kalau di bawah berenang, saran saya jangan sih. Takutnya nanti masuk ya air melalui celah yang ada di bagian tombol ini. Ya mereka kan tidak mengatakan 5 ATM ya. Dan di jenis olahraganya juga tidak ada swimming. Jadi cari aman aja lah. Dan untuk fitur kesehatan dari Mi Bro Air ini terbilang sangat standar. Yang pertama di sini ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung, dan sayang sekali untuk heart rate monitoringnya tidak bisa kita set ke all day. Dan yang kedua sekaligus yang terakhir, jadi cuma ada 2 ya, heart rate monitoring dan juga sleep tracker. Ini untuk sleep trackernya saya nggak coba, sayang sekali, maaf ya. Tapi untuk fitur-fitur penunjangnya masih lumayan lah. Di sini ada weather, kemudian ada stopwatch, do not disturb, kemudian message. Ini yang saya nggak paham ya. Saya udah aktifkan di bagian aplikasi Mi Bro Fit ya untuk notifikasi WhatsApp dan yang lainnya, tapi belum pernah masuk ke sini. Saya nggak tahu, mungkin perizinannya masih ada yang salah ya di HP saya. Kemudian ada juga shutter kamera bagi yang pengen dijadikan remote ya. Kemudian ada juga musik control yang bisa kita atur play, pause ya, next dan juga previous. Jadi nggak bisa atur volume di sini. Untuk bagian settingnya standar juga, di sini ada pengaturan off time, tapi ini untuk pengaturan off time-nya bisa sampai 105 detik ya, lama banget. Kemudian kita juga bisa mengatur race to wake langsung dari sini. Kemudian firing the phone, restart, down, dan juga factory reset. Dan yang terakhir, baterai yang ditanamkan di Mi Bro Air ini sebesar 200 mAh. Mereka ngeklaim bisa bertahan sampai 5 hari. Untuk waktu pengecasannya lumayan lama ya, 2 jam lebih ini. Padahal cuma 200 mAh. Oke, itu dia review saya di smartwatch Mi Bro Air. Di harga 400.000, ini cocok banget bagi teman-teman yang pengen smartwatch sederhana ya, minimalis seperti ini. Ukurannya kecil, kemudian tipis, dan juga bobotnya ringan. Tapi kalau teman-teman nyari smartwatch yang fiturnya lengkap, super lengkap, ini bukan pilihan yang tepat. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan kalau ada salah-salah dalam penyampaian informasi, mohon maaf, silahkan koreksi aja di kolom komentar, atau boleh juga DM saya di Instagram di @fauzizal19. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.